بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Al-Munawwarah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Allah mengutus Nabi dan Rasulnya kurang lebih 124.000. Dari 124.000 cuma 25 orang yang wajib kita imani. Dari 25 orang hanya 5 yang punya gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang punya gelar ulul azmi, cuma 1 yang predikat rahmatan lil alamin. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad punya predikat rahmatan lil alamin? Karena Nabi mendapatkan tugas menyebarkan risalah kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Pantas kalau kemudian Nabi rahmatan lil alamin, agama Islam agama yang rahmatan lil rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, kita lihat. Bu, minta tolong ehonya paihkan aja mas. Cek 1 2, ehonya paihkan ya. Volume besarkan sedikit. Cek 1 2, tos, atur nuhun. Jangan dioprek-oprek lagi ya Kang ya. Panitia soundnya udah lunas apa belum nih panitia? Ayo kita lihat, Islam ini agama yang rahmatan lil. Sebab apa? Predikat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi yang rahmatan lil alamin. Ayo lihat sejarah. Bu, Nabi Yahya diutus menyampaikan agama, umatnya membantah, disambar dengan kilatan halilintar, modar. Betul apa enggak? Nabi Nuh diutus menyampaikan tauhid, umatnya menentang, disikat dengan banjir bandang. Betul apa tidak? Nabi Musa diutus menyampaikan risalah agama, umatnya membantah, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Ibu tahu monyet? Ya tahunya jangan ngeliatin saya. Tapi enggak begitu dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ngajarnya umat, bagaimanapun menentangnya umat terhadap dakwah baginda Nabi, Allah enggak turunkan azab. Kenapa? Di tengah-tengah mereka masih hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim. Selama Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat, maka Allah tidak menurunkan azab. Inilah bukti bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang rahmatan lil. Makanya siang ini kita bikin maulid. Ini desa apa kita nih? Panunggulan, Kabupaten Serang. Makanya siang ini kita masyarakat Panunggulan bikin maulid deh. Kita yakin dengan pembacaan barzanji, dengan pembacaan maulid, dengan pembacaan sholawat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita.
supaya desa kita aman, kabupaten kita tentram, negara kita Indonesia jauh dari mara bahaya, bencana dan berbagai macam musibah. Wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab selama Muhammad masih ada di tengah-tengah umat. Inilah dalil kenapa kita memperingati Maulid, supaya daerah kita, desa kita, negara kita bebas jauh dari bencana dan berbagai macam musibah. Amin ya rabbal. Nah, sekarang kita lihat, Bu. Nyatanya masih banyak di antara kita ini umat Islam yang baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Yang namanya ngaku boleh, mudah dan murah. Siapa saja boleh ngaku. Persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak oleh baginda Nabi, itu yang jadi masalah utama. Sama juga begini nih, saya tanya, ibu kenal gak sama Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama ibu? Kasihan deh. Selama ini kita baru pintar ngaku umat baginda Nabi. Persoalannya di akhirat nanti kita diakui umat beliau apa tidak. Ini yang jadi masalah. Betul apa tidak? Nah, kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, di akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Maka siang ini kita buktikan cinta kepada baginda Nabi, jalankan syariat agama, khususnya dirikan ibadah sholat. Ayo tinggali naon tinggali. Nabi itu manusia yang akhlaknya mulia, betul apa tidak? Nabi itu hidupnya membawa manfaat buat masyarakat, betul apa tidak? Nabi itu dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Tapi kita lihat, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, Nabi sholatnya luar biasa. Siapa yang menceritakan sholat baginda Nabi? Tidak lain dan tidak bukan istri tercinta beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai sholat, saya samperin suami saya. Tuh, istri Nabi tuh, Sayyidah Aisyah. Begitu malam bangun mendusin, dilihat suaminya lagi sholat. Bangun sepertiga malam yang akhir, dilihatin lagi suaminya masih tetap sholat juga. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang sini kalau tidur ngerek. Saya tungguin suami saya sholat. Selesai sholat saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh,
Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Lihat lagi sejarah. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya lembut, mesra, luar biasa. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Nabi manggil istrinya kalimatnya kalimat mesra. Pak, Pak, Pak. Nih ngajarin kepada kita nih kaum suami, para suami, manggil istri panggilannya lembut, romantis, mesra. Nabi itu manggil istrinya begitu. Itu artinya Nabi ngajarin kepada kita para suami, kalau manggil istri kalimatnya harus lembut. Maaf, kita ini para suami kan kadang-kadang enggak. Mentang-mentang sudah belasan tahun berumah tangga, manggil istri kalimatnya jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil bulu sini kamu nih. Nih jujur tapi nyakitin deh. Kata Sayyidah Aisyah, bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu benar. Kenapa sih bang? Mendapat pertanyaan macam ini, apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, sholat saya makin saya tingkatkan. Bu, kalau kita ingin diaku umat baginda Nabi, dirikan ibadah sholat. Nah, kita lihat lagi, saudara, orang yang sholatnya berhasil, selesai dia dari ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan, menjadi pribadi muslim yang jauh lebih baik lagi ketimbang yang kemarin. Inilah muslim yang sholatnya berhasil. Ternyata masih banyak di antara kita yang dalam mendirikan sholat hanya cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Selesai melaksanakan sholat, kita tidak bisa berubah menjadi muslim yang lebih baik. Apa sebab? Sholat yang kita kerjakan cuma sekedar gugurin kewajiban saja. Jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada di dia? Ada? Mana dia orangnya? Sholatnya tekun, tapi sama tetangga pelotot-pelototan. Hei, sholatnya rajin, tapi seneng ngomongin orang. Oh, di desa kita nggak ada. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama tokoh masyarakat. Ustadz, di desa kami mah nggak ada warga yang seneng ngomongin orang lain. Saya bilang alhamdulillah bagus. Tapi di desa sebelah orangnya rajin sholat, tapi ngomongin orang hobi. Di desa sebelah saya tanya, katanya orangnya pindahan dari desa sini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, orang yang sholatnya berhasil, selesai dia melaksanakan sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Inilah agama yang rahmatan lil. Ketahuilah bahwa kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Inilah makna Quran, in khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Bu, kalau kita berbuat baik sama orang lain, mungkin orang itu menerima kebaikan kita, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri.
Kenapa? Karena amal perbuatan yang kita lakukan itulah yang menemani dan jadi bekal kita di alam kubur. Maaf, nih yang hadir nih semuanya kan nih calon-calon jenazah ini. Betul apa enggak? Nih yang hadir maulid ada 100 orang ini, 500 orang, 1000, ya 10.000 campur yang goib di luar sana. Nih semua yang datang maulid nih kan calon-calon jenazah nih. Betul apa enggak? Ada orang desa sini yang hidup terus-terusan. Semuanya pasti bakalan mati. Benar? Pak Kades bakal mati apa enggak? Mati. RT bakal mati apa enggak? Mati. Ibu-ibu yang di depan saya nih bakal mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang di belakang sana itu pasti bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak? Sentimen. Semua kita akan menjemput kematian kita. Bekal kita tidak lain adalah amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. Kata Nabi kan begitu. Nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, hari itu pasti semua kita akan menaiki kendaraan serem namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Betul atau tidak? Yang mengiringi jasad kita kata Nabi cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan. Ini yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang, malam, pagi, sore, pergi kita berhari, berminggu, bahkan berbulan-bulan. Sawah banyak, rumah megah, toko di mana saja, uang berlimpah di rumah maupun di bank, semua akan kita tinggalkan. Boleh jadi itu hanya akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul? Keluarga, pasangan hidup, bagaimanapun cintanya, dia nggak bakalan mau nemenin kita di dalam kubur. Pak, nanti kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap Pak Majikan mau nemenin ke dalam. Paling istri kita jasad sudah diturunkan orang ke liang kubur, istri kita cuma berdiri di tepian berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan Akang betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi Kang." Betul apa enggak? Saat itu pasti akan menimpa kita Pak. Bagaimanapun cintanya, istri nggak bakalan mau nemenin ke dalam kubur. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, woi, paeh duluan. Jangan mengharap suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami tentulah bersedih ditinggal mati istri. Kenapa? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Maka jelaslah orang yang selesai melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar, kembali ke tengah masyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Inilah agama yang rahmatan lil alamin. Perbuatan itu yang menjadi bekal perjalanan kita masuk ke alam kubur.
Karenanya perbuatan-perbuatan tersebut semua kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan siang ini kehadiran kita maulid dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Bukan cuma itu, semua kita bubar dari pengajian nanti menuju rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Karena itu saya kembali iya, saya cuma ngelihat jam doang. Ini pidato di sini sampai jam berapa ini? Jam 1. Ikut patungan 5.000 aja nawar jam 1. Karena itu saya kembali, kalau ingin diaku sebagai pengikut baginda Nabi, dirikan sholat. Inilah ibadah yang utama. Sebab sebelum baginda Nabi wafat, kalimat yang terlontar dari bibir mulia beliau, as-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat. Nah, kita lihat nih, saudara, orang yang sholatnya berhasil, dia akan mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dimanapun saja tempatnya, dia sanggup merasakan kehadiran Allah. Ini namanya sholatnya berhasil. Sehingga ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Ampura kunaon? Payungnya ya, ampura nih bu, kita ini bisa merasakan kehadiran Allah cuma pada tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul apa enggak? Di masjid Allah ada, di kantor Allah enggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Tuh, kita ironi, menyedihkan. Semalam itu lihat di berita di televisi, salah seorang menteri kabinet Jokowi, rumah dinasnya digeledah oleh KPK. Disita uang kontan, uang cash, tunai, besarnya nggak tanggung-tanggung. Di rumah ada uang tunai, jumlahnya 30 miliar. 30 miliar. Hei, 30 miliar. Kalau dibeliin cendol, seserang ngambang di cendol. Karena itu orang muslim yang sholatnya berhasil, dia mampu merasakan kehadiran Allah. Di kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa bersama dengan Allah. Ucapan dan perbuatannya akan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yuk kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Saudara, sholat yang paling berhasil adalah sholat yang dilakukan baginda Nabi. Karena itu ucapan dan perbuatan baginda Nabi sesuai dengan syariat nilai-nilai ajaran agama Islam. Apa buktinya? Begini, Nabi itu apa yang diucapkan itu yang dikerjakan. Ini mental karakter yang terbentuk dari ibadah sholat. Maka orang muslim yang sholatnya berhasil, antara ucapan dengan perbuatan sama. Kenapa? Contoh dan teladan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu antara ucapan sama perbuatannya sama. Kalau Nabi bilang A yang dikerjakan.
Kalau Nabi bilang B, B yang dilaksanakan. Pantas kita mencontoh, pantas kita meneladani baginda Nabi. Kenapa? Karena beliau pemimpin yang ucapan dan perbuatannya sama. Maaf, sekarang ini banyak pemimpin antara ucapan sama perbuatan gak sama. Ucapannya ingin mensejahterakan rakyat, tapi perbuatannya malah menambah kesengsaraan rakyat. Orang sering bilang kita ini rakyat sekarang ibarat sudah jatuh ketiban tangga ketabrak motor. Nih sekarang nih zaman hese. Betul apa tidak? Angka pengangguran bertambah, cari lapangan pekerjaan susah, biaya hidup semakin bertambah. Betul apa enggak? Ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? 10.000 beli apa? Semua harga-harga naik. Betul apa tidak? Beras naik, bawang naik, telur naik, minyak goreng naik, gas naik, susu kendor. Nabi itu manusia yang sholatnya paling berhasil. Sholatnya kemudian membentuk antara ucapan dengan perbuatan sama. Nabi kalau bilang cinta kepada umat dan rakyat, antara ucapan dengan perbuatannya pun sama. Bahkan kita bersyukur karena kita umat baginda Nabi, beliau cinta kepada kita. Allah memberikan kita umat Nabi ini keutamaan. Ini luar biasa nih. Bu, Nabi cinta kepada kita. Karena kita umat baginda Nabi, Allah pun memberikan keutamaan kepada kita. Lantaran kita jadi umat Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, karena kita umat Nabi Muhammad, Nabi cinta kepada kita, Allah pun memberikan kemuliaan kepada kita sebagai umat. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ini haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nabi cintanya kepada kita luar biasa, zahir dan batin. Maka Allah pun memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad. Surga belum akan dibukakan, belum akan dimasuki umat-umat lain sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Nanti nih di akhirat nih dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat Sirotol Mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ya jangan mau enaknya aja. Karena itu terbukti kalau Nabi cinta kepada kita bukan cuma mulut, tapi perilaku dan perbuatan, zahir dan batin. Nabi cinta kepada kita umat ini. Saudara, sebagai renungan buat kita semua memperingati Maulid. Nih begini. Kerjaan itu yang paling capek pidato. Bu, coba lihat, ini kerjaan paling capek loh. Kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter.
Habis ini ngomong apa, terus ngomong apa lagi, habis itu ngomong apa lagi. Ibu sambil duduk, mulutnya sambil ngunyah, enak dengerin. Terus jamaah kayak begini nih bikin ustadz cepat pada mampus. Bapak Ibu saudara-saudara, yuk renungan buat kita semua. Jadi oleh-oleh kita renungkan ini, mudah-mudahan dalam hidup kita bertambah nilai kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya garis bawahi, jangan pernah kita ragukan lagi cintanya Nabi kepada kita. Zahir batin beliau cinta kepada kita umat. Apa buktinya? Pertama, Bu, untuk ukuran hidup desa Panunggulan, untuk ukuran hidup desa Panunggulan, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam hidup yang sederhana, Allah menawarkan bantuan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu minta apa? Aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sendirilah. Mau apa Muhammad? Ngomong saja, aku berikan semua, asal bisa membuat hati kamu senang. Mendapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang mampir dulu ke neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Ayeuna apa ayeuna? Sekarang ada nggak pemimpin model kayak begitu? Inilah bukti kecintaan Nabi zahir dan batin kepada kita. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, yang ada tuh pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat pada saat-saat tertentu aja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Mau pilkada baru dekat-dekat rakyat. Pidato ngobrol janji, manis janjinya, tapi hese buktina. Nabi zahir batin, ucapan dan perbuatan sama. Zahir batin, Nabi cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat, Nabi cinta kita. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, di akhirat saudara, nanti semua kita akan berjembat di atas sirat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri di pinggiran, menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Ya Allah, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang berjembat. Selamatkan mereka ya Allah.
Saudara, karena itu tidak perlu diragukan, tidak perlu disangsikan kecintaan Nabi kepada kita. Tinggal kita berupaya supaya di akhirat nanti kita diakui umat beliau dengan mendirikan sholat. Bu, tadi sudah saya katakan, orang yang sholatnya berhasil, selesai dia sholat, dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Contoh, seorang istri yang selesai melaksanakan sholat dengan baik dan benar, kembali ke tengah keluarga, dia menjadi istri yang jauh lebih baik lagi. Apa buktinya? Dia akan lebih menghormati dan menghargai suaminya. Hei, tuh ibu-ibu lempengan ini belaga budak ibu-ibu. Mau kemana-mana izin sama suaminya. Itu ciri istri yang sholatnya baik. Kenapa? Selesai dia sholat, dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bisa menghargai dan menghormati suami. Sebab apa? Izin istri ada pada suaminya. Mau kemana-mana, sok izin heula. Hei, cium tangan laki nak. Tadi mau ngaji izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada kadang-kadang campur merentah. Kang, saya mau arisan. Itu jemuran kalau hujan angkatin ya Kang ya. Bapak Ibu saudara-saudara, sholat yang baik dan benar mampu membentuk karakter. Selesai dari ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia menjadi pribadi yang lebih baik, menebarkan nilai-nilai yang bermanfaat. Nah begini nih saudara, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim karena mencari keridhaan Allah, apapun bentuknya, sekecil apapun perbuatannya, itu dicatat sebagai nilai ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Jadi jangan pernah pilih-pilih dalam berbuat baik. Jangan pernah pandang bulu untuk melakukan perbuatan baik. Maaf, kita ini kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih, sering pandang bulu. Hei, mau nolongin orang tapi pandang bulu. Kalau mau berbuat baik sering pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Betul apa enggak? Dengan didikan sholat, berbuat baik, nggak perlu pilih kasih dan nggak perlu pandang bulu, karena itu ibadah. Lagi-lagi Nabi mencontohkan kepada kita. Saudara, lihatlah, Nabi itu jangankan beliau mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, jangankan kepada orang yang sekampung dengan kita, jangankan orang yang satu kabupaten sama kita, jangankan orang yang seagama kepada kita, Nabi itu mencontohkan, beliau berbuat baik agar kita tiru. Beliau melakukan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain agama. Saya kasih satu riwayat. Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Ayo kita lihat, Nabi itu aslinya orang Mekah, betul apa tidak? Sementara ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Nabi datang nyuapin makanan, lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran. Dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong.
Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Marah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan. Besok Nabi datang nyuapin makanan lagi. Sedang enak-enaknya disuapin Nabi, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Kang, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi nggak pengaruh, terus nyuapin dengan penuh memuliakan, menghormati, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya, orang sini kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sate. Begitulah perbuatan baik yang kita lakukan, sekecil apapun dicatat sebagai sebuah ibadah, dan mudah-mudahan berlipat ganda nilai pahalanya. Karena itu nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Boleh jadi ketika kita berbuat baik untuk orang lain, orang itu menerima kebaikan kita, tapi hakikatnya kita berbuat baik, kita sedang menolong diri kita sendiri, memperbanyak bekal untuk perjalanan masuk ke alam kubur, dibangkitkan di alam mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat di alam dunia ini. Yuk kita memperbanyak bekal dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini kita tebarkan terbentuk dari ibadah sholat. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita dirikan di akhirat nanti, kita semua yang hadir diaku sebagai umat baginda Nabi dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semua kita di akhirat mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkal niyat al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Yang kedua, kalau kita mau diaku sebagai pengikut Nabi, semangat silaturahmi harus terus kita bangun. Bu, semangat silaturahmi harus terus kita pupuk dan kita pelihara. Silaturahmi harus kita bangun. Silaturahmi dalam Islam itu walaupun berbeda, tapi harus tetap saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Kenapa? Dengan semangat silaturahmi kita sudah menjadi keluarga besar. Ada perbedaan, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Nih, saya siang ini silaturahmi ke desa Panunggulan. Bu, saya siang ini bersyukur silaturahmi ke desa Panunggulan, bertemu dengan ibu bapak jamaah semua nih. Dengan semangat silaturahmi menyebabkan kita menjadi keluarga besar, saling menghormati, saling menghargai walaupun kita berbeda. Ayo lihat, saya Allah takdirkan lahir di Jakarta, betul apa tidak? Ibu bapak saudara-saudara Allah takdirkan lahir di Serang. Beda nggak kita? Beda. Tapi dengan semangat silaturahmi siang ini menyebabkan kita berbeda, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Kita keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya.
saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Inilah semangat silaturahmi, bertatap muka. Yakinlah tetap akan ada perbedaan, tapi karena kita rajin silaturahmi, perbedaan itu menyebabkan kita saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Jelas? Apalagi negara kita ini akan memasuki pesta demokrasi. Jaga kerukunan, jaga kebersamaan, jaga persatuan dengan semangat silaturahmi. Berbeda boleh, organisasi kita nggak sama, iya. Partai politik kita macam-macam, iya. Pilihan presiden kita juga nggak sama, iya. Tapi kita saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Itulah silaturahmi. Saudara mau pilih organisasinya apa, itu urusan saudara.